Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Akibat hujan semalaman, sederan area pura desa dan puseh di Desa Adat Tegal Tugu Gianyar ambrol. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Jemberana akan diperluas dan bertaraf internasional. Aktivitas perikanan rakyat di Pelabuhan Benoa dipindahkan ke Pelabuhan Pengambangan. Ampas kopi bisa disulap jadi lukisan para tokoh seperti Prabowo Subianto dan lukisan menarik lainnya. Panjang lagi, Pak. Senderan area pura desa dan pura puseh di Desa Adat Tegal Tugu Gianyar ambrol. Peristiwa ambrolnya senderan area pura ini diduga akibat tidak kuat menahan guyuran air hujan yang turun deras semalaman. Selain senderan, satu bangunan suci berupa Pelinggi Siwa Karma ikut tergerus ke tengah area persawahan. Desa Adat Tegal Tugu Jero Mangku Pandi Nyoman Murte menyebutkan kejadian itu terjadi sejak pukul 8 pagi. Saat peristiwa terjadi, seorang warga sedang mencuci pakan sapi di aliran parit. Saat menuju kandang, terdengar gemuruh senderan yang jebol. Selain senderan dan pelinggi, kejadian ini juga mengakibatkan padi dan aliran irigasi tertimbun material longsor. Jadi kira-kira jam 8.25 lah gitu. Itu ada warga yang bilang dia habis datang dari sawah di tempat kejadian. Tadinya dia di sana mencuci biah-biahnya, nah itu pindah ke tempat sapinya itu di kebun sapi itu. Sampai sana dak lama katanya dah mau berias nih, beriuk gitu kan, pulang langsung dia konfirmasi gitu, dia langsung. Yang rusak apa aja nih? Niki penanggulnya sami hancur. Ditambah dengan itu ada satu pelingih yang jatuh, pelingih enten Iwang Wiswa Karma. Kurang lebih niki 40 meter kan. Kira-kira kerugian? Kurang lebih 400 sampai 500 itu. Juta. Mungkin karena hujan terlalu deras nih kan mungkin. Ada sawah aja yang kena timpanya kan? Oh, nih ada sawah petaninya kena timpaan runtuhnya nih kan. Terus aliran air irigasi? Ya, irigasinya tersumbat juga nih. Untuk membersihkan puing-puing material bangunan yang rusak, warga masih menunggu bantuan alat berat dari pihak BPBD Gianyar. Warga juga akan berembuk untuk membuat rencana perbaikan pura desa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Seorang dosen berusia 33 tahun tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya tak berkutik saat digiring petugas unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. Tersangka ditangkap usai dilaporkan melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya. Aksi tak senonoh itu dilakukan tersangka saat berkunjung ke kamar kos korban. Kapolres Buleleng AKBP Imade Danuardana mengatakan, tersangka mendatangi kos korban dengan modus untuk membantu menyelesaikan masalah pribadi dan bimbingan skripsi pada Kamis malam. Namun bukannya memberi solusi, tersangka malah berbuat tak senonoh. Tersangka sempat memegang beberapa bagian tubuh korban dan menariknya. Korban berhasil menolak hingga akhirnya tersangka meninggalkan kos korban. Dari kegiatan tersebut merasa tidak nyaman sang korban dan menghindar dengan cara merubah posisi duduk dan keluar dari kamar. Lalu pelaku menarik tangan korban dengan paksa dengan maksud menarik korban kembali masuk ke kamar dan menarik pinggang korban dengan kedua tangan untuk melakukan kegiatan lainnya. Namun korban menolak dengan cara berontak karena tidak mau melakukan hal tersebut.
Lalu dikarenakan korban tidak mau untuk melakukan persetubuhan, akhirnya pelaku pulang sekitar pukul 2 dini hari. Mendatangi korban dengan ingin bercerita tentang dengan keluarga yang si korban yang ada permasalahan, lalu skripsi yang belum. Pada penyidik, tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban. Kini dia dijerat dengan pasal 6 huruf A dan B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Masyarakat diharapkan tidak menceritakan masalah pribadi di media sosial agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ditangkap polisi. Kedua pelaku bernama Nanang Effendi 37 tahun dan Nasropik 30 tahun. Keduanya berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka tinggal di lingkungan Mertesari, Kelurahan Dolawan Timur, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana. Profesi kedua pelaku adalah pencari barang bekas. Tetapi saat berkeliling ke berbagai tempat, mereka juga melihat-lihat motor yang tidak dijaga dengan baik. Keduanya mengincar motor yang tidak dicabut kuncinya. Memang kedua pelaku ini memiliki perannya juga. Jadi di mana si Nanang Effendi ini dia yang mempunyai ide dan juga berperan mengambil 1 unit sepeda motor yang terparkir. Sedangkan si Nasropik itu dia berperan mengawasi situasi di sekitar TKP dan juga motor yang digunakan ke TKP adalah motor dari Nasropik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Modusnya dia pakai kunci palsu atau memang? Ya, jadi memang berdasarkan keterangan daripada kedua tersangka, memang mereka berangkat ke TKP itu bertujuan memang melakukan pencurian, tapi yang disasar adalah kunci yang nyantol, seperti itu. Motor yang berhasil mereka curi kemudian digadaikan para pelaku. Tetapi sebelum semua motor yang dicuri bisa tergadaikan, mereka telah tertangkap polisi. Atas kejahatan yang dilakukan kedua pelaku, polisi menjerat dengan pasal 363 KUHP tentang ancaman penjara selama 7 tahun. Polisi mengimbau agar para pemilik motor selalu menjaga kendaraannya dengan baik. Jangan menyepelekan meninggalkan kunci motor walau hanya sesaat. Karena kejahatan selalu timbul jika ada kesempatan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.